Ini agak sedikit banyak nggak bapak-bapak ya. Enak berdendang alunan musisi jalanan, senandung isyarat berujung harapan. Selamat datang rombongan Komisi 8 Man Bandung Barat pendukung masa depan. Tepuk tangan. Ini yang kedua ya. Visi ke depan negeri ini terbayang sangat. Arahnya seakan populer mengadu isyarat asa tak bertuan. Komisi 8 DPR RI yang terhormat, kiranya berkenan honorer Man Bandung Barat bisa diperjuangkan. Tepuk tangan. Yang terakhir barangkali Pak sebelum Bapak sambutan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kutunggu keputusan hebat dari Dewan Komisi 8. Tepuk tangan untuk anggota Komisi 8 DPR RI, dan marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Rombongan Anggota DPR RI Komisi 8 Bapak Dr. Haji TP Aceh Syadili MSI. Mungkin nanti Bapak bisa langsung berinteraksi dengan audiens yang ada di sini. Kepada beliau disilakan. Ini ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang kami hormati dan kami muliakan para anggota Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Direktur Kurikulum Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal Kementerian Agama, Bapak Profesor Muhammad Husom, yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian TU yang merupakan sahabat saya, Bapak Haji Aja Mustajam, beserta jajaran Kabid Kontren. Yang kami hormati juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Una Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Smukri. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, hadir juga di sini teman-teman dari DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pak Agus Mahdar, juga dari Dinas Sosial Pak Abun. Saya baru tahu juga kalau Pak Abun juga komite di sini ya, dan bahkan alumni dari Man Bandung Barat. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bandung Barat, Bapak Dr. Haji Abdul Saifullah, dan juga para Dewan Guru, para sivitas akademika, dan rombongan juga dari Jakarta. Ini yang Pak John, ini Pak Rauf ini harus dihormati karena dia yang punya data-data dan masukin. Ini Pak Rauf. Pak Rauf kan? Pak Rauf ini yang masukin data link ke bantuan-bantuan UPNIS ya Pak Rauf ya. Ya. Nah, Pak Rauf. Orang besar Pak, orang besar beliau. Orang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, jadi Pak Rauf sekalian aja, jangan lupa ya, nanti untuk 2022 harus masuk Man Bandung Barat ini di dalam SPSP. Sebelum saya memulai, saya dari tadi mendengar Pak MC itu selalu menyampaikan pantun. Saya pun juga nggak mau kalah. Ya, dan pantun ini tentu saya peruntukkan bagi Madrasah Aliyah Negeri Bandung Barat. Mancing di saguling dapat ikan sepat. Ikan yang besar digoreng cepat.
pendidikan madrasah tak kalah hebat. Kualitas pendidikannya terus meningkat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan sebelum saya menyampaikan sedikit maksud dan tujuan kunjungan kami, saya ingin memperkenalkan para anggota Komisi 8 DPR RI yang mengikuti kunjungan ini. Dan untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang hebat. Jadi gak sembarangan. Saya ingin perkenalkan satu persatu mereka ini. Pertama adalah Ibu Seli Andriani Gantina. Ini Pak Gulisna di Komisi 8. Lewat Desima. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Cirebon. Beliau ini adalah mantan juga Bupati Cirebon. Ya. Makanya yang saya bilang ini orang hebat. Yang kedua adalah Bapak Pariono. Bapak Pariono ini dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, ini juga orang hebat juga. Namanya Pak IGM Alit Kelakan. Beliau dari PDI Perjuangan, dari daerah pemilihan Bali dan mantan wakil gubernur Bali. Ya. Kemudian ini sahabat saya, senior saya, yaitu Bapak Haji John Kennedy Ajis. Wah. Beliau ini dari Sumatera Barat dan hebatnya beliau ini namanya Presiden Amerika. Ini ya. Dan beliau adalah salah seorang sekarang pengurus teras DPP Partai Golkar. Dan selanjutnya ini juga orang hebat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus. Bapak Ibu tahu siapa beliau? Beliau ini adalah mantan Gubernur Jambi. Jadi nggak sembarangan yang datang di sini. Ya. Yang selanjutnya adalah Bapak Muhammad Saleh, Mantan Ketua DPD. beliau dari fraksi Partai Golkar. Beliau ini adalah mantan Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jabatannya sejajar dengan Presiden. DPD itu lembaga negara. Jadi luar biasa Bandung Barat. Kemudian ini adalah dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Muhammad Husni. Beliau ini kelahiran Aceh, tapi menguasai Sumatera Utara. Kan? Orang Aceh menguasai Sumatera Utara itu berarti orang hebat. Ya. Tapi beliau bukan Batak, makanya beliau agak keras. Ini kalau harus dialah hatinya, Pak Husni ini kalau bicara sama menteri tampak tendeng alih-alih semua. Bisa saya nahan-nahan sama Pak Husni ini. Kemudian selanjutnya adalah Ibu. Nah ini yang tadi bareng-bareng sama saya pakai ginian ya. Tadi bilang Pak Aceh ya nikah aja kita. Ibu Hajah Sri Wulan SK. Nah ini Ibu Hajah Wulan, beliau dari Partai Nasdem daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Juga dari Partai Nasdem yang selalu keras nih kalau di Komisi 8, yaitu Bapak Haji Rudi Hartono Bangun. Beliau dari daerah pemilihan Sumatera 3. Dan yang terakhir, ini orang hebat juga,
Beliau dari Partai Demokrat, namanya Bapak Dr. Insinyur Nanang Samudra, Mantan Sekda. mantan sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kami didampingi oleh para staf ya, dari Komisi Utama, dari Sekjen dan TA kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, merupakan kebanggaan bagi Bandung Barat didatangi oleh orang-orang hebat. Jadi untuk itu tentu bobot kunjungan ini ya saya kira bukan apa istilahnya, bukan kabel-kabel lah, gitu ya. Bukan ecek-ecek gitu, karena inilah, karena mereka tahu bahwa ini dapur saya. Mereka bilang, Pak Aceh kok jauh? Wah ini saya bilang ini baru setengahnya. Kita belum ke Gunung Halu, belum ke Rongga yang berbatasan dengan Cianjur, ya kan? Yang lebih jauh lagi. Nah itulah dapur saya. Jadi Bang John ini besarnya di Bandung. Tapi saya yakin 100% belum pernah ke sini. Betul ya Bang John ya? Betul, belum. Nah, Bang John ini baru tengah-tengah. Dan tidurnya juga sama orang Bandung. Nah, tidurnya ya, entah Bandung yang di mana. Bandungnya, tapi yang Bandung Barat kayaknya belum, baru Bandung Kota belum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya tentu komitmen kami terhadap pengembangan madrasah bukan sesuatu yang harus dilakukan lagi. Kami Komisi 8 ya, dalam setiap rapat dengan Menteri Agama itu selalu bicara soal kesetaraan anggaran dibandingkan dengan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggarannya masih jauh tertinggal. Kenapa? Karena kita tahu kalau anggaran di bawah Kemendik itu kan semua diserahkan ke pemerintah daerah. Ada dinas-dinas pendidikan. Nah kami ingin, dan besar anggarannya kalau tidak salah sampai 366 triliun. Mohon maaf. 399 triliun. Sementara di bawah Kementerian Agama khusus untuk madrasah saja itu tak lebih dari sekitar 20 triliun, belum termasuk juga di dalamnya adalah soal untuk gaji pegawai dan sebagainya. Jadi memang kita masih, nah inilah yang terus kami perjuangkan. Nah, tujuan kami melakukan kunjungan Komisi 8 ke Bandung Barat itu yang paling utama kami ingin memastikan bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi ini mau tidak mau perlahan-lahan harus kita. Kita sudah 2 tahun ya mengalami proses pembelajaran dengan daring. Ada banyak hal kesulitan yang dihadapi oleh kita semua. Dan tentu yang kesulitan yang paling utama adalah memang kami ketika awal-awal pandemi selalu meminta kepada Kementerian Agama untuk mencari metodologi proses pembelajaran jarak jauh yang efektif. Tapi ternyata agak sulit untuk menciptakan efektivitas dengan proses pembelajaran daring itu. Guru-guru, apalagi kalau yang misalnya konsepnya adalah dalam bentuk praktek, kan agak sulit untuk memastikan bagaimana proses interaksi secara fisik antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang ini tadi saya senang sekali mendengar bahwa di Kabupaten Bandung Barat positivity rate-nya sudah turun, ya. Kasusnya memang cukup besar karena bagian dari aglomerasi, sekitar 19.000 kasus. Tapi secara nasional saat ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam
1 minggu ini secara nasional rata-rata sudah di bawah 3.000 kasus. Yang biasanya dulu kita bahkan pernah mencapai 40.000 per hari. 50.000. Bahkan 50.000 per hari. Tapi alhamdulillah sekarang sudah turun menjadi rata-rata di bawah 3.000. Kemudian apa yang disebut dengan reproduction number. Penurunan ini disebabkan karena proses dari penularannya mengalami penurunan secara signifikan. Menurut hitungan WHO untuk Indonesia ini sekarang 0,62. Jadi satu orang menularkan terhadap 0,62. Jadi artinya ya orang sembuh tidak menularkan, tapi ada juga yang menularkan. Tapi penularannya sangat-sangat rendah. Kemudian kalau kita lihat juga dibandingkan dengan negara-negara yang lain, alhamdulillah kita jauh sekarang ini lebih baik. Misalnya Singapura saat ini 1,71. Jadi satu orang masih menularkan kepada 2 orang. Ya, Malaysia 1 orang masih menularkan kepada 1 orang. Nah di kita 1 orang menularkan kepada setengah orang, artinya terjadi penurunan. Nah ini tentu tadi yang disebut bed occupancy rate kita menurun dengan tajam. Jadi bahkan sekarang rumah sakit sudah tidak ada lagi. Saya kemarin karena penyakit lain ke rumah sakit masuk, saya tanya, saya nggak mau dirawat, mereka bilang apa Pak Aceh nggak ada yang COVID kok. Sekarang sudah bebas COVID di rumah sakit kami. Jadi alhamdulillah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini tidak membuat kita menjadi tidak waspada, karena kemungkinan terjadi third wave dari COVID tetap akan kemungkinan terjadi. Ya. Saya kira kalau di Jakarta sekarang ini juga masyarakat alhamdulillah masih disiplin, protokol COVID-nya masih sangat kuat. Tapi saya lihat Pak John tadi sepanjang jalan Pak John, saya lihat masyarakatnya sudah mulai banyak yang nggak pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker karena jalannya masih jauh. Nah ini yang harus dijaga. Jadi oleh karena itu Pak Kepala, tadi saya mendengar hal yang menggembirakan, semua siswa di sini sudah 100% divaksin, itu sebuah hal yang patut diapresiasi. Karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dan saya kebetulan selalu memantau perkembangan COVID ini, karena kebetulan ya, ketua umum saya Pak Erlangga Hartarto itu selalu mengupdate juga proses perkembangan vaksinasi. Saat ini di Indonesia sudah tervaksin sekitar 87 juta untuk dosis yang pertama. Ya. Kan targetnya itu adalah sekitar 170 juta. Kita harapkan di akhir tahun ini sudah bisa tercapai target. Yang dosis kedua baru 49 juta. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kami tentu sangat berharap program salah satu game changer dari proses dari pandemi ini adalah yang vaksin. Saya tadi Pak Ajam, Pak Kepala tidur di Kota Baru Priangan, terus olahraga, saya lihat kok ada mobil BPP, ada apa ini di IKEA, kok ternyata mau ada vaksinasi 20.000 dosis ya. Ya, alhamdulillah. Saya kira memang harus digenjot. Kabupaten Bandung Barat karena wilayah aglomerasi, walaupun karena yang dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian adalah kalau COVID sudah menyebar ke pelosok-pelosok kampung, fasilitas kesehatan tidak ada, yang terjadi nanti ya seperti halnya di negara-negara yang lain. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, tentu kami sangat berharap ya kedisiplinan dengan menggunakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, saya kira harus tetap kita lakukan saat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu tentu dalam proses pembelajaran tatap muka ini, ya, kami beberapa kali rapat dengan Menteri Agama selalu kami sampaikan, utamakan dulu vaksinasi.
Yang kedua, harus terkoordinasi dengan Satgas. Kalau daerah penularannya masih tinggi, tidak boleh ada pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, proses pembelajaran tatap muka harus dilakukan dengan mempertimbangkan tempat. Jadi kalau kapasitasnya misalnya untuk 50 siswa, maka hanya boleh 25 orang. Dan ini yang saya kira harus tetap. Oleh karena itu bisa bergantian. Hari ini saya kira di Jakarta anak-anak saya juga seminggu hanya 2 kali masuk tatap muka, yang lain mengikuti secara daring. Walaupun mungkin secara praktek ini agak sulit ya, karena tetap membutuhkan alat teknologi yang termasuk diantaranya adalah perlu tetap diberikan insentif untuk kuota. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Kepala, kuota internet dapat nggak di sini? Ada Pak, ada. Nggak, maksudnya ada insentif kuota nggak dari Kementerian Agama untuk siswa? Hah? Untuk pembelajaran ada nggak? Yang sudah Paket daring. pakai daring itu dari Kemendikbud pada itu. Itu Kementerian Agama? Dari Kementerian Agama juga, tapi ini trouble dengan operatornya. Oh, ini Ada yang bisa ini temuan masuk. kita nih. Ya, kalau bisa memang, jadi mohon maaf Pak Wakil, disesuaikan dengan daerah mana yang bisa masuk, kan belum tentu. Pokoknya semuanya Sipati atau SL. Operator. Operator sana ya, operator GSM-nya. Intinya belum dapat gitu ya Pak ya. Intinya belum dapat. Kemarin sudah. Ada. Dari Kementerian Agama intinya belum Dari dapat. Kementerian Agama Tapi ada ada juga kita Kementerian Agama. Ada. Tapi itu kadang-kadang tidak terpakainya karena masuk. Oh, jadi ini soal itulah yang kita seringkali kita temukan. Apa ya? Operatornya. Ya. Karena setahu saya biasanya kalau pihak madrasah sudah mengajukan kepada Kementerian Agama nomor telepon siswa maupun nomor telepon Ya, betul. guru, nanti mereka akan ada sedikit bantuan untuk Ada. internet. Kan ada ya? Ada. Udah. Gini, Pak. Jadi kita Yang kan 12 giga. kita dihubungi sama operator kabupaten Pak, Ya. kabupaten waktu itu Pak Wakil Ketua. Kita dihubungi sama operator. Nah itu mau dibahaskan ini, jadi langsung kita di drop. Bagusnya coba wilayah ini mana? Karena tidak semua GSM itu masuk ke wilayah sini, pokoknya. Ini wilayah kan begitu ya? Ya. Ya, Karena dia oke. tidak punya towernya. Kalau kalian di lingkungan pesannya sudah dapat semua ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian ini juga menjadi hal yang menarik untuk kita. Nah makanya hal-hal semacam ini kan pasti di tengah pandemi membuat kenapa proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Ya, kenapa? Karena kuota yang seharusnya didapatkan oleh siswa atau peserta didik atau oleh para guru itu ternyata tidak bisa karena tadi alasan tadi operatornya berbeda, Ya. gitu ya. Sementara operator sini kan nggak ada towernya. Sementara operator yang disediakan oleh Kementerian Agama di sini sinyalnya buruk, kira-kira kan ada. Oke. Nah ini saya kira temuan yang harus kita menjadi evaluasi kita. Nah oleh karena itu memang saya kira perlahan-lahan pembelajaran tatap muka ini harus dilakukan. Dibandingin daerah-daerah lain. Walaupun Pak John bisa bayangin ini Bandung loh Pak John. Iya, Bandung kota besar. Saya nggak, artinya kurang paham saya seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi. Ini Bandung loh, saya nggak bisa Ini Bandung bayangin loh, kalau Pak. daerahnya Pak Dibandingin Hasan Basri kalau di misalnya daerah Jambi, Sumatera Bandung Barat aja nggak ada sinyal tuh. Iya, nggak mungkin. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ini menjadi menarik untuk kita tindak lanjut. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami di Komisi 8 ingin mendorong madrasah itu kualitasnya harus terus ditingkatkan. Saya alumni madrasah. Saya alumni Madrasah Alian Negeri Sukamanah Tasikmalaya. Alhamdulillah. Ya. Madrasah
pun itu bisa bersaing dan berkompetisi. Dan mungkin saya kira bisa lebih, kenapa? Karena lebih memiliki keilmuan di bidang agama. Ya, integrasi keilmuan Islam dengan sains. Nah, sekarang alhamdulillah madrasah kita, saya kebetulan punya anak saya pertama di madrasah Al Negeri Makisan Cendekia Serpong. Dan alhamdulillah saat ini IPA-nya terbaik nomor 1 di Indonesia. IPS-nya nomor 2 ya. Alhamdulillah anak saya juga dapat beasiswa full dari Jepang. Walaupun di UI juga diterima, ini dan momennya UI. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, madrasah tidak kalah hebat. Ya. Saya tadi melihat dari 23 unggulan semua Makisan Cendekia. Kemarin waktu kita kunjungan ke Gubernur Jawa Barat, kita sudah minta Makisan Cendekia di Jawa Barat harus ada. Dan rencananya Pak Gubernur sampaikan akan disediakan di Subang. Tapi ini tidak boleh ya, mengabaikan atau mengesampingkan madrasah-madrasah yang sudah ada. Ya, tadi saya lihat secara sekilas Pak Kepala Pak Atep menyampaikan ternyata di Bandung Nyincet pun, ini kan Bandung Nyincet istilahnya, ya, Pak Ajam ya, ya, ada anak-anak madrasah yang berprestasi. Dan ini yang harus kita dorong. Nah, tetapi tentu kondisi pandemi membuat kita semua menjadi serba terbatas. Nah, kita harapkan Bapak Ibu sekalian, ya kita mulai buka perlahan-lahan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah protokol kesehatan. Buat apa kita kalau terkena COVID lalu meninggal? Kita nggak tahu kan gitu. Jadi tetap harus perhatikan protokol kesehatan. Kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada program baru. Kita ini merawanin gedung ini ya, Pak Kepala ya. Merawanin kan? Nah, merawanin gedung ini. Ya, dan alhamdulillah. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, memang kita serba terbatas. Untuk itu maka pada kesempatan ini kami ingin ya, kepada Pak Kepala, sengaja kita ambil Bandung Barat. Kemarin Komisi 8 juga melakukan kunjungan di Kota Bandung untuk melihat proses pengawasan pembelajaran di tengah pandemi, dan sekarang di Bandung Barat. Ini kita harapkan bahwa bisa berjalan secara efektif. Saya lihat tadi secara sekilas, alhamdulillah sudah ada tempat cuci tangan. Tadi pada saat saya masuk ke dalam juga pakai termogan. Nah, itu harus tetap Pak, karena bagaimana protokol kesehatan harus kita utamakan. Nah, untuk itu saya berharap ya pada kesempatan ini pun juga tadi dilaporkan oleh Pak Ajam ya, bahwa memang madrasah, saya bisa bayangkan kalau madrasah negeri aja masih punya kesulitan dalam hal misalnya tunjangan kinerja, inflasi, apalagi madrasah swasta yang hampir sebagian besar guru-gurunya adalah guru-guru honorer. Ya. Jadi oleh karena itu kami di Komisi 8 ini terus berjuang bagaimana caranya bukan hanya madrasah negeri saja yang diperjuangkan untuk mendapatkan berbagai macam insentif atau bantuan dari pemerintah, tetapi juga dari untuk madrasah-madrasah swasta yang tadi jumlahnya sebetulnya jauh lebih banyak daripada madrasah-madrasah negeri. Tadi disebutkan ya, banyak sekali jumlah madrasah yang di Kabupaten Bandung Barat saja banyak, terutama madrasah-madrasah swasta. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian,
kami tentu mengapresiasi ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktur KKSK dan juga yang dilakukan oleh teman-teman dari madrasah di Bandung Barat, Madrasah Aliyah Negeri Bandung Barat, untuk terus melakukan perbaikan di dalam kualitas pembelajaran di tengah pandemi ini. Ya. Saya harapkan ibu-ibu, guru, bapak-bapak guru tingkatkan terus kualitasnya. Makanya ketika tadi saya lihat tahun S2-nya sudah, S3-nya sudah 10%, 90% S2, saya bilang hebat sekali. Oh ternyata itu baru keinginan. Ya. Terus menerus kita tingkatkan kualitas guru-gurunya supaya madrasah betul-betul bisa bersaing di tengah. Nah, tadi saya bisik-bisik sama Pak Direktur, kita nih vokasi di madrasah masih sangat terbatas. Padahal yang dibutuhkan mungkin vokasi. Di sini mungkin saya kira pendidikannya hampir sama dengan pendidikan yang lain. Ya, IPA, IPS kan begitu ya. Bahasa agama. Tapi saya kira mesti ada ngambil spesifikasi tertentu sebagai bentuk unggulan dari Madrasah Aliyah Negeri Bandung Barat ini, sehingga kita bisa punya kekhasan sesuai dengan kondisi lokal dan dari kabupaten. Jadi intinya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan jika ada kita diskusi ya. Kita diskusi, ya, kita dialog. Ini Pak Kepala, ya Pak Direktur. Kalau ada hal yang perlu disampaikan dari Kementerian Agama, dari anggota, mohon untuk bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu saya ingin kita batasi sampai pukul 13.00 ya. Setuju ya? Oke. Saya persilakan mungkin dari Bapak, ya Bu Wulan, Pak Husni. Instruksi pimpinan. Kalau saran saya, sebagaimana yang disampaikan tadi, lebih baik kita dialognya dengan para guru di sini. Ya, barangkali ada aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan kepada kita yang mungkin kita suarakan nanti di Senayan. Ya, kalau dari kami demikian. Terima kasih. Oke. Berarti kalau gitu nanti belakangan aja ya. Silakan. Oke, ibu-ibu atau bapak-bapak, bapak satu, ada lagi? Silakan, boleh. Atau ibu? Kalau ada siswanya juga nggak apa-apa, lebih baik. Ya, silakan. Saya kira yang pertama, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wilujeng sumping. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak akan menyebutkan panjang-panjang, barangkali Bapak semua yang hadir di sini saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya tidak jauh dengan Pak Ketua Rombongan. Kalau Bapak Aceh, kalau saya Ece. BA sama E, artinya sama-sama orang Jawa Barat gitu. Status saya mewakili dari cabang Dinas Pendidikan wilayah 6. Kebetulan Ibu tidak bisa datang, Bapak juga tidak bisa datang dan memerintahkan saya untuk ke lapangan. Status saya menggarisbawahi ada beberapa hal yang nyambung dengan Bapak. Salah satunya vokasi. Pekerjaan sehari-hari adalah saya pengawas SMK di cabang dinas di Kementerian Pendidikan Pak sebelahnya, tetanggaan dengan Kementerian Agama. Tapi di sisi lain juga saya dan keluarga dengan kakak saya mendirikan sanawiyah juga Pak, swasta. Jadi nyambung juga dengan Bapak yang mohon perhatiannya untuk sekolah swasta. Intinya yang saya sampaikan,
Yang pertama menyangkut nasib teman-teman guru honorer terutama atau guru tidak tetap. Saya juga termasuk yang berawal dari guru tidak tetap. Mungkin Bapak pernah mendengar ada guru bantu. Belakangan tahun 2007 ke belakang saya dari guru bantu, kemudian alhamdulillah Allah mentakdirkan saya punya NIK. Sehingga sedih Pak, mohon maaf gitu. Waktunya GBS ya. Waktunya GBS. Mohon maaf gitu ya, kalau perlu saya sampaikan secara jujur, pendidikan kita S1, tapi kalau dibandingkan dengan gaji karyawan di pabrik saja Pak, berbicara kesejahteraan sangat jauh. Barangkali itu yang mohon jadi perhatian teman-teman. Ya syukur-syukur kalau kemudian teman-teman direkrut dengan P3K sekarang yang dikembangkan oleh pemerintah. Saya sangat berharap itu karena sangat membantu paling tidak satu tahap berikutnya kepada langkah-langkah peningkatan prestasi bagi teman-teman. Yang kedua, mengulas untuk sarpras Pak Direktur ya. Sekolah swasta itu dari MI, mohon maaf, MI, MTS nampaknya kurang sekali bantuan untuk sarpras itu. Bagaimana jika akan meningkatkan kualitas sementara bangunannya saja mohon maaf gitu ya, hanya bisa berjalan gitu ya, walaupun kurang kondusif, saya katakan kurang kondusif. Kemudian saya sampaikan juga pada anggota Dewan yang terhormat, Bandung Barat Pak, betul binaan saya ada yang di Rongga, ada yang di Gunung Halu, ada yang dari spot Bapak untuk daring ini. Sementara kalau kita tempuh dari sini ke sana karena nggak bisa kecepatan hanya 20 km jam, itu jaraknya 2 jam atau kurang lebih kilometernya ya sekitar 60 atau 50 km. Tidak terlalu jauh ya. Dari ibu kota hanya ada yang dari spot. Jadi mohon maaf sebetulnya ketika berbicara pembelajaran PJJ atau pembelajaran daring efektif di daerah yang belum sangat tidak efektif. Jadi sangat mendorong untuk PTMT, minimal PTMT itu minimal kalau memang harus diurut ya 25% harus masuk jadwalnya. Sebab dengan daring spot tetap tidak efektif. Itu saja saya mendukung kepada Kementerian Agama untuk membuat MAK Pak. Sebab regulasinya sudah ada. SMK garis miring MAK itu dari atas sampai bawah. Selalu begitu, sampai ke akreditasi juga MAK itu garis miring SMK itu sama. Tapi saya mohon maaf pernah mencoba ke Kementerian Agama di KBB, tapi saya belum ke kantor, ke kepala, saya bertemu dengan staf. Memang di Bandung Barat itu belum ada MAK. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sekaligus bertanya nggak apa-apa Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Akbar. Di awal sebenarnya saya sudah menyinggung melalui pantun dan mungkin ini sudah tergambar. Namun mungkin lebih detailnya, Bapak di Bandung Barat seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa masih banyak sekali guru honorer. Dan dari sekian banyak guru honorer itu bahkan ada yang sudah sangat senior sekali. Seperti saya berpengalaman, kalau dihitung itu sudah 15 tahun Pak. Sehingga dengan sangat terpaksa saya mencari rezeki di bidang yang lain ya. Sabtu Minggu saya MC Pak, dari wedding barangkali nanti dari Jakarta butuh MC, kontak saya jalan. Intinya begini Pak, yang pertama permasalahan honorer khususnya di Kementerian Agama itu memang kalau boleh dikatakan sangat pelik ya. Kalau di Kementerian Agama seperti contohnya di Bandung Barat saja itu banyak sekali guru honorer yang tentunya kalau dilihat secara jam terbang itu mungkin sudah sangat luar biasa. Kita kadang-kadang sedih tiba-tiba ada muncul guru baru yang mohon maaf sekali lagi baru lulus kuliah. Sedangkan kita yang sudah berjibaku membangun madrasah ini dari awal belum juga ketiban rezekinya. Tidak hanya di situ saja Pak. Kemarin ada angin segar, ada informasi P3K Pak.
kalau teman-teman dari Dinas itu hari ini sudah pada tes. Sedangkan di Kementerian Agama itu hanya kategori 2 saja yang baru diakomodir. Jadi kita di Bandung Barat itu tidak ada yang masuk ke PPDK. Padahal sudah ada yang 11 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Barangkali dengan hadirnya Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat di tempat kami, ini ada angin segar yang tentunya bisa membawa perubahan di diri kami. Kami insya Allah Pak siap untuk berdialog dengan anggota Dewan yang terhormat. Kami ini orang-orang terpelajar yang insya Allah tidak akan turun ke jalan. Kami orang-orang terdidik yang insya Allah kapanpun jika diberikan kesempatan oleh anggota Dewan yang terhormat bisa mengadakan audiensi langsung. Kalau balik ke Jakarta, insya Allah kita siap. Tentunya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dari kami bisa terwujud dan terlaksanakan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu anggota Dewan senantiasa bisa terus memperjuangkan nasib-nasib kami di daerah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan kami seperti tadi di Bantul, insya Allah Bandung Barat menjadi pendukung masa depan. Aplaus untuk anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sametinla dari kelas 11 IPS 1. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kan bapak-bapak sekarang, bapak Dewan sekarang sudah berada di sini, terus sudah berkunjung di sini. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan, bagaimana sih menurut bapak Dewan di sini keadaan yang seperti apa yang berada di Bandung Barat? Ya, kesannya jadi pas kesini tuh apa sih rasanya? Terus bagaimana pas atau tidak? Permintaan. Cuman itu menanyakan tanggapan kita terhadap ini aja. Oke. Yang kedua, nah kan kita tuh seorang pelajar udah vaksinasi, terus menjaga protokol kesehatan. Nah, menurut Bapak Dewan, apakah memungkinkan nggak sih kita ya sebagai pelajar yang udah lama daring gitu bisa memungkinkan tatap muka KBM tatap muka di sini gitu dalam keadaan pandemi seperti ini? Yang terakhir, nah menurut Bapak Dewan di sini apa sih saran Bapak Dewan di sini saran yang membuat Bandung Barat akan lebih berkembang terus maju dan lebih membuat para pelajar yang berprestasi yang berkembang itu lebih maju dan tidak malu menunjukkan bakatnya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Kita masih ada? Ada satu lagi? Satu lagi boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dedi Suharto, Pak. Pertanyaan saya ini berkaca dari situasi di Bandung Barat. Kita ini digenjot sebagai madrasah unggulan akademik. Nah, salah satu target unggulan akademik itu bagaimana tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, target kita 50% untuk perguruan tinggi negeri. Tapi ini tentu saja jadi tantangan tersendiri Pak untuk Bandung Barat. Kita madrasah satu-satunya di Kabupaten Bandung Barat yang siswanya dari ujung Gunung Halu sampai Cikalong. Ini ada perwakilan Cikalong juga ada. Nah, dan kebetulan siswa-siswa yang banyak berprestasi itu kan biasanya anak yang dari Gunung Halu atau dari Cikalong itu Pak betul-betul pengen sekolahnya di madrasah gitu, nggak jadi pilihan kedua. Nah, mereka itu kebanyakan berprestasi. Nah, cuma ini menjadi apa ya?
jadi semacam permasalahan juga. Mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi pada tahun kedua itu datang ke sekolah, Pak, kami mau melanjutkannya di perguruan tinggi swasta. Padahal mereka sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, ini terhambat oleh permasalahan pembiayaan. Alasannya karena pembiayaan. Kebanyakan alasan pembiayaan. Karena di perguruan tinggi swasta itu sekarang ada program KIP itu, Pak ya. Nah, mereka kejar-kejarannya di situ ke swasta. Yang di negerinya ditinggalkan. Harusnya kan KIP juga boleh di perguruan tinggi negeri, Pak. Iya memang, cuman memang prosedur di perguruan tinggi negeri saya juga kurang begitu mengikuti dengan 100% gitu Pak ya. Hanya melihat anak-anak kita itu banyak yang mengundurkan diri dari perguruan tinggi negeri. Salah satunya kemarin kita satu orang dari perguruan tinggi negeri UPI. Bahkan di Bandung Barat itu UI juga Pak pernah satu mundur Pak. Ya, satu dari program bahasa karena masalah pembiayaan juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan madrasah itu diperhatikan ketika kita berjuang supaya anak-anak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Tapi bapak-bapak juga melalui DPR RI bisa mengawal putra-putri kami yang dari pelosok yang ternyata mereka sangat berprestasi bisa sampai beres di perguruan tinggi negeri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini menarik ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi saya kira menarik. Ya. Memang Bapak Ibu sekalian, salah satu menjadi concern kami juga di Komisi 8 adalah KIP untuk alokasi Kementerian Agama, terutama PTKIN itu masih sangat rendah. Kita masih kalau tidak salah sekitar 58.000. Padahal justru yang berasal dari kalangan PTKIN itu dari segi sosial ekonominya itu kelas menengah ke bawah. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Dedi akan menjadi concern kami. Harusnya semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kami kebetulan di Komisi 8 bermitra juga dengan Kementerian Sosial. Bagi anak-anak, misalnya yang orang tuanya berpenghasilan di bawah, itu harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka punya kesempatan untuk menyelesaikan perguruan tinggi, misalnya pendidikan sampai perguruan tinggi, karena itu ada program KIP. Nah, tapi kalau pelaksananya seperti ini, nanti kita cek Pak, kenapa ya justru di sekolah-sekolah negeri prosedur dalam hal KIP ini di perguruan tinggi malah ribet gitu, sehingga membuat si mahasiswa itu menjadi kesulitan meneruskan. Nanti akan kami cek Pak ya. Nanti akan ditambahkan oleh bapak-bapak dan ibu dari Komisi 8. Nah, saya senang sekali dengan Neng Mia tadi. Ya, siswa kita punya keberanian untuk bertanya. Ini bertanya di depan orang-orang hebat itu luar biasa. Belum tentu dia ujuk-ujuk datang ke sini, cuma dia yang siswa yang berani. Saya kira membangun kepercayaan diri peserta didik itu salah satu kunci sukses. Ya, karena banyak orang pintar, tetapi nggak percaya diri, nggak mampu untuk mengembangkan potensi. Jadi konfidensi, kepercayaan diri itu menjadi sangat penting. Tapi kepercayaan diri pun juga harus ditopang oleh kemampuan. Kalau nggak mampu, ya susah nanti mau ngomong apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap guru juga pertama kali yang harus dibangun dari peserta didik adalah soal kepercayaan. Nah, saya senang tadi, dan tentu kalau ditanya kesan kami pertama kali datang ke sini, kalau dari luar biasa-biasa saja, tetapi pas sudah masuk ke sini luar biasa. Ya, tentu kami
merasa terima kasih, harus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepala yang telah disambut dengan drum band lah, matching band lah, dengan paskibraka lah, dengan nyanyian, dengan lengser, dengan seni tradisi, dengan sholawatan yang membuat saya jadi tersentuh, Pak. Ya, jadi saya kira tentu kesan kami demikian. Nah, soal proses pembelajaran tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kepala, sudah banyak dari Man sini yang berprestasi, dan tadi juga Pak Deddy telah menyampaikan kepada kita bahwa lulusan dari Man ini sudah banyak juga yang bahkan tadi ke UKI, ke UPI, ke mungkin satu saat ITB juga mungkin harus ada. Sudah, Pak. Sudah ada, alhamdulillah. Itu kan berarti prestasi yang luar biasa. Ya, jadi niat, ya, harus percaya diri, belajar dengan rajin, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, dan karena itu belajar yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau saran saya sih begitu. Ya. Nah, sekarang apakah kita mungkin untuk membuka proses pembelajaran? Mungkin, sekali lagi. Tapi kesehatan harus prioritas. Ya. Kenapa? Karena ajaran agama kita, Islam, mengajarkan kepada kita untuk darul mafasid bukan darul ajal yang masuk. Belajar itu kemaslahatan. Tetapi ya, menghindari kerusakan itu jauh lebih diutamakan. Belajar bagus, tapi kalau berpotensi bahwa proses pembelajaran tersebut bisa menimbulkan klaster bagi penularan COVID, maka utamakan protokol kesehatan. Jadi, apakah dimungkinkan? Mungkin. Oleh karena itu Pak Kepala, ya, nanti ini terus juga dipantau. Alhamdulillah tadi laporan dari Pak Direktur, tidak ada madrasah satupun yang menjadi klaster dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini tentu kami di Komisi 8 selalu teriak-teriak, jaga protokol kesehatan, PTM harus dipastikan, ya, tapi tetap harus menunggu prinsip-prinsip yang yang kami akan sebetulnya jujur aja Bapak Ibu sekalian, kami di dalam berbagai rapat-rapat dengan Menteri Agama selalu kami sampaikan. Kemarin ada kuota 1 juta di Kemendikbud, kita hanya 19.000 untuk P3K se-Indonesia. Pertanyaan saya waktu itu, kenapa kita cuma dapat 19.000? Lagi-lagi ini soal data. Dengan itu Pak Kepala, data emis kita, termasuk data tentang tenaga pengajar kita yang mana yang honorer dan bukan honorer, saya kira itu bagus betul-betul diperbaiki. Sehingga ini yang menjadi alasan bagi Kementerian Agama untuk kemudian rapat dengan Menpan RB, karena itu alokasi itu diberikan oleh Menpan RB. Ya, kenapa Kemendikbud dapat 1 juta sementara kita hanya dapat 19.000, kalau tidak salah 17.000 bisa ditingkatkan. Nah ini harus, jadi data dari bawahnya harus juga disampaikan. Pak Ece, ya sama saya kira ya, kita juga memikirkan nasib guru honorer.